Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius lahir pada 26 April 121 Masehi di kota Roma. Beliau wafat pada 17 Maret 180 Masehi. Usianya sekitar 58 tahun. Dia memiliki nama lengkap yang cukup panjang, yaitu Kaisar Marcus Aurelius Antonius Augustus. Dia berasal dari keluarga terkemuka Romawi. Dia dilahirkan dengan nama Marcus Annius Catilius Severus, dan pada pernikahan dia mengambil nama Marcus Annius Verus. Ketika naik tahta sebagai kaisar, ia diberikan nama Marcus Aurelius Antonius. Dia merupakan kaisar terakhir dari 5 kaisar. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar Romawi yang berkuasa pada tahun 161 sampai 180 Masehi. Ia dijuluki sebagai kaisar terbaik terakhir yang pernah dimiliki oleh Romawi, bahkan dunia. Mengapa begitu? Karena walaupun ia adalah seorang kaisar dan waktu itu menjabat sebagai orang paling berkuasa di dunia, namun ia menjalaninya dengan penuh kesederhanaan dan tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Marcus Aurelius juga memegang peranan penting dalam filsafat Stoik atau filosofi Stoikisme. Stoik sendiri berasal dari kata beranda atau teras dalam bahasa Yunani, sehingga Stoikisme bisa juga disebut sebagai filosofi teras. Pemikiran dan perenungannya selama hidup dituangkan dan diolah menjadi bahan perenungan banyak orang. Sampai saat ini hasil pemikiran Marcus Aurelius masih bisa kita semua pelajari melalui bukunya yang berjudul Meditation. Meditation adalah kumpulan catatan hasil pemikirannya selama ia menjabat dan menjalani hidup sebagai salah satu kaisar Romawi, dan menjadi salah satu orang yang paling berkuasa di dunia saat itu. Dalam buku Meditation, Marcus memandang filsafat adalah terapi jiwa dan ia mempraktikkan beragam terapi itu pada jiwanya. Salah satu pemikiran dari Marcus Aurelius yang berkaitan dengan Stoicism adalah premeditation. Premeditation adalah suatu proses di mana kita harus mengekspektasikan hal-hal yang terburuk. Kenapa dinamakan premeditation? Karena mikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Tentang apa? Tentang hal yang terburuk. Jadi pemikiran tersebut menganggap bahwa ekspektasi yang lebih baik adalah ketika kita memiliki ekspektasi yang terburuk dalam memandang masa depan. Yang jadi pertanyaan adalah, kok ekspektasinya buruk, ntar malah jadi negatif thinking atau malah stres? Ya tujuannya emang kayak gitu. Jadi sebenarnya berpikir negatif itu biar kita siap dalam menghadapi hal buruk apapun yang akan terjadi di depan kita. Contohnya, misal kita akan presentasi sebuah makalah. Kalau misalnya kita mengikuti aliran Stoicism, dibandingkan kita mengekspektasikan hal-hal baik, seperti kita berharap dipuji dosen atau mungkin berharap presentasinya akan menjadi presentasi terbaik di kelas nantinya, lebih baik kita mengekspektasikan presentasinya akan menjadi yang terburuk, seperti presentasinya mungkin akan dibantai oleh teman sekelas atau bahkan dibantai oleh dosen yang mengawasi itu sendiri, dan lain sebagainya. Jadi dipikirin kemungkinan terburuknya. Kenapa seperti itu? Karena misal nanti jika tiba-tiba presentasinya buruk atau beneran dibantai oleh teman sekelas, kita gak akan kaget atau sekecewa itu. Kan kita sudah memikirkan kemungkinan terburuknya dari awal. Tapi jika presentasinya bagus, kita mungkin bisa lebih bersyukur atas presentasi tersebut. Kenapa? Karena presentasi yang bagus itu melebihi ekspektasi yang kita pikirkan. Jadi ekspektasi itu sebenarnya sangat berpengaruh. Kesimpulannya adalah, kalau dalam bahasa agamanya mungkin
kita harus ikhlas. Cuma kita tetap ikhtiar. Dengan kata lain, kita menerima apa yang akan terjadi dengan ikhlas, tapi kita tetap ikhtiar dengan berusaha sebaik mungkin. Sekian, apabila ada salah pengucapan kata atau kesalahan-kesalahan lainnya, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.